Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengaji tadi mana, Mak? Mana yang ngaji tadi? Sini nak. Depan Ustaz Yasin. Oh, kalunya, Bang. Ya. Sini. Mengaji. Nih dia. Suka? Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suka duduk. Biar hadiah, nampak biar. Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, kita ucapkan kembali rasa syukur kita kepada Allah atas banyaknya limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mari sama-sama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Mari kita bacakan selawat yang lengkap dan sempurna untuk Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, seminggu ko 2 kali di Masjid Nur Musallin Sopang. Rabu potang soret ibu-ibu, malam ko wirid umum Bapak Ibu. Ustaz tawar sekali lagi, mau duduk di siko, biar bayar hadiah. Kalau situ ndak mai cap dah. Itu ndak menyosal dah. Baik. Yang perempuan kalau ada sini duduk, anak-anak maksudnya, ama-ama ada. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kaji awak malam itu sederhana, mengingat-ingatkan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau sepakat kita, Mak, karena dunia ko lah mulai tua, nampaknya kita sudah berada di akhir zaman, tanda-tanda kiamat lah dinampakkan. Jadi ingin kita di sisa umur hidup ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang
sebaik-baik umat. Para ulama mencoba mencari hadis Nabi. Ada dua kalimat yang Nabi pakai atau Nabi ucapkan, khairukum, di antara sebaik-baik dari kamu. Ada hadis lain, khairun nas, sebaik-baik manusia. Jadi malam ini kita tampilkan satu hadis Nabi yang mudah-mudahan kalau ada persoalan di awak termasuk adalah umat Nabi yang terbaik atau sebaik-baik umat di antara umat Nabi Muhammad yang ada di muka bumi ini. Kalau yang selamoko kita dongau khairun nas anfa'uhum linnas, kan itu. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kini ada satu hadis Nabi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu di antara umatku adalah yang paling baik, yang paling bagus dalam menyelesaikan masalah hutangnya. Izin Bapak Ibu, tadi ambo bapikiu Apollo payah mengamalkan hadis ko. Kita ko hidup kalau ndak memberikan hutang atau kalau ndak bautang. Itu sah dalam agama. Itu termasuk satu dalam kajian fikih muamalah, hutang berutang. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya ada orang berhutang tidak mau membayar hutangnya. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang berhutang, dia selesaikan bayar hutangnya, jika perlu bayar hutang itu topek waqatu atau dimajukan daripada perjanjian itu. Kalau ada contoh itu, kata Nabi, dia adalah termasuk umatku yang terbaik di antara umat yang ada. Jadi Bapak Ibu, pikiran pendek den, Apollo kan payah bautang ke orang bayu. Bautang ke orang bayu. Usahakan topek waktu. Kalau ada piti lebih copek dibayar lebih bagus. Di mata Allah dan Rasulnya kita sudah termasuk di antara umat-umat yang terbaik. Tapi Bapak Ibu, iko cito jamaah jo ke ambo. Ko cito jamaah ga? Onde buya, zaman kini buya, sudah wak pinjamkan kenyo buya, wak bainyo utang, sapaya-paya meminta kenyo buyan. Aso mangemis lah wak kenyon. Di siko ndak ada emaknya. Hah? Ndak iko yang dulu maksud ambo kok. Banyak yang melaporkan ke ambo, waktu meminjam buya lunak gigi pada lidah le. Manangi-nangi bagolek-golek di muka awak. Lulu aja hati awak. Padahal utang lama alum bayu le buya, nambah utang baru le. Tapi dia awak ndak sampai hati wak pinjamkan jo. Begitu wak minta buya, condong ndak tontu aja nyo. Lengah aja nyo. Bahkan sakit lu hati awak jadi kenyo. Wak telpon lah dimatin HP awak sana buya. Dimatin HP, diblokir nomor awak. Datang ke rumah ndak ada tawir. Padahal awak perlu pitiru buyan. Jadi baru ambo sadar apa yang diucapkan oleh Nabi 14 abad yang lalu ternyata terbukti kini. Bahwasanya ketika Nabi menyebut khairukum ahsanu qada'a, sebaik-baik kamu umatku adalah kalau berhutang dia adalah baik menyelesaikannya. Kalau bahasa awak indak cengkelat dah, indak galir dah, indak lari dah. Maka siapa yang membayar hutangnya di mata Nabi, dia sudah termasuk melakukan perbuatan yang terbaik dalam hidup ini. Sampai Bapak Ibu,
Aso kalau di Sopang kok ndak ada no. Di Bangkinang ke ya. Apa nyuwang ke ambo? Buyan. Kadang-kadang omolo bahasa anak ke orang lain len daripada bahasa anak ke sanak sendiri. Di situ ndak ada rumah ucapan itu deh ya. Hah? Ndak ada pernah. Tuh ambo tanya apa contoh itu ucapan Pak? Bu. Buya. Awak di bahasa anak kau Buya. Tentu ndak sampai hati ndak menolonginya do Buya. Tuh. Ketika awak perlu Buya dinyo sana awak anda lu amu membayuran. Kalau yang seorang ke nyo bahasa anak jawab Buya tapi minta tolong kinyo ndak dapet. Tiba orang lain dapet Buya. Nah, jadi Bapak Ibu, kaji awak malam ke yang pertama mohon izin kalau boleh ambo berposan ke depannya kalau terlanjur ada kisah nyata di Bangkinang Kota Pak tompe awak. Padahal Allah dengan tegas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mengingatkan kalau soal hutang piutang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Ada kata-kata faktubuhu. Hai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang, kalau dapat faktubuhu, catat, tulis. Kenapa? Karena bisa jadi masalah di belakang hari. Kalau mengandalkan ingatan kadang-kadang palupo. Kalau ndak ada bukti bisa mengelak. Mohon maaf Bapak Ibu, keluarga itu hidup tapi mohon maaf awak kakak beradik kok setelah berumah tangga kan ndak sama ekonomi awak dah. Singkek cerita di Bangkinang tu, di suatu tompek tu, kakak alhamdulillah hidup kaya, bapiti bahasa awak. Tapi anak-anaknya sekolah biasa aja prestasinya. Adik hidup agak susah, tapi anak-anaknya jago-jago berprestasi juara di sekolah. Ada salah satu anak padusi dari adik Iko lulus di Fakultas Kedokteran Unri. Mohon maaf Bapak Ibu, masuknya payah, seleksinya berat, persaingan banyak. Lulus anak adik kok. Mendaftar ulangnya kalau tidak salah pada saat itu 30 juta rupiah. Bagi adik kopi itu sangat banyak. Kalau indah diambil, pertama sekolah anak itu terancam ke depannya. Kepala sekolah lah mewanti-wanti, jendak kau ambil, celaka adik kelas kau besok. Tanayo sekolah, ambil. Yang kedua, kalau ndak diambil, kalau bahasa awak, inyo dicoret, di blacklist. Ndak bisa besok masuk fakultas kedokteran. Lah meminjamkan kau main ndak dapat pitir. Waktu tinggal 2 hari lah. Akhirnya mengadu je ke Tok Ocunya. Dengan segala kerendahan diri datang ke rumah Tok Ocu. Tok Ocu, siapa lulus kedokteran Tok Ocu? 2 hari waktu tinggal daftar ulang, ndak dapat pitir. Omo Tok Ocu pinjam piti, kadang 30 juta. Baik tangguh waktu 8 bulan. Mudah-mudahan bisa dilunasi. Yang nama awak kakak beradik tu tak sampai hati rumah ya. Tapi sayang, mereka itu tidak ada mencatat. Kalau bahasa awak tidak ada pakai materai data ikutan zero. Tidak lo ada saksi pada saat itu. Karena banyak kita soal pinjam meminjam kok bermodalkan kepercayaan. Jangan jo uang le, jangan jo awak le, jo uang lain kadang-kadang modal percaya aja nya. Datanglah kau rumah besok ambil PT 30 juta. Daftarkanlah, daftar ulangkanlah anak orang.
Ndak ada bacito ke pasangan masing-masing, ke bini masing-masing. Seiring berjalan waktu lah daftar lah kuliah, masuk bulan kelima, pendek umur adiknya, meninggal dunia lah adiknya. Tentu berkumpul di rumah duka. Rencana ndak ada kan menyinggung masalah utang karena suasana duka. Tapi yang nama syaitan laknatullah kau dibisong tahu. Atanyo lang bila bayar utang kau tanyo lah. Begitu nyak bangke tak tahan di tocu kau. Ayah kalian ada utang ke apa? Tu tak koji anaknya. Nyo ayah ndak ada melapor selama kau. Dari mana dapat piti kau? Ada anaknya yang bijak kuliah di Fakultas Hukum. Maaf Pak, kami memang uang miskin, ada bukti ayah kami berhutang. Tak pojok. Indak cayo kalian ayah kalian berhutang ke apa? Bukan ndak cayo do Pak. Kalau ada bukti kami bayulah, kami ansu-ansu. Kalau ndak ada Pak, mohon maaf, iko pencemaran nama baik keluarga kami kok Pak. Suasana duka berubah menjadi pane jadinya. Tahu Bapak Ibu? Akhirnya keluar kata-kata, kalau kalian tidak mau membayu, sampai sikote hubungan awak. Tahu Bapak Ibu? Putus hubungan silaturahmi kakak beradik sampai ke anak cucu itu. Masalah apa tadi Ru? Hutang piti. Tu ada uang menasihati, Pak, ikhlaskan jola Pak, kan anak awak joro, kan anak adiknya, kan anak inyo joro. Oh ndak bisa ro, banyak piti runya. Itu apanya awak? Nah, jadi Bapak Ibu, dari kisah nyata itu, izinkan ambo menyampaikan pelajaran-pelajaran bagi awak. Pertama, saya ingin menyampaikan saja, pertama pesan Nabi, la yadukhul jannah mangqatiur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga walaupun rajin solat 5 waktu, haji umroh lah berulang kali, puasa sunat Senin Kamis tidak pernah tinggal. Kalau ada satu perangai dia waktu hidup di dunia apa? Memutuskan tali silaturahim, menyimpan rasa dendam, mati dia besok pagi. Kata Nabi, itulah penghalang dia masuk ke dalam surga. Itu tanya mah. Silaturahmi putih jadi, serogo ndak jadi masuk roh. 3 lo le. Iya. Ya maksud ambo amak di sikon ndak ada ko doa. Lah. Itu pelajaran pertama. Jadi aku temak kira botu kata orang bijak buyan darah bahasa anaknya buya, kalau piti ndak don iyo rumah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ambo pernah diundang ceramah takicu, awak kotong ceramah ru itu kira pandongo uang-uang yang celet galia bau utang san. Dikicu ambo pun sebuya, tolong buka ceramah apa? Cenda apa cara menyelesaikan hutang piutang di akhirat? Nah, kalau lah hutang baru lunas, pelajaran kedua. Hutang baru lunas pertama kalau dibayar. Atau yang kedua diikhlaskan oleh orang berikan hutang itu. Baru selesai. Kalau tidak ada dua ini, mohon maaf, besok kita ceritakan bagaimana cara menyelesaikan di akhirat. Jadi Bapak Ibu mohon izin, kalau Bapak Ibu tidak mengikhlaskan hutang tu ke uang, tidak bisa robuya. Para ulama kita silakan dengarkan ceramah Ustaz Abdul Somad atau siapa saja, sesuai perintah agama. Kalau tidak ingin selesai di akhirat, selesaikan di dunia, tagi tawi utang tu, minta tawi. Ondek buya lah sakit lu tiawak ada buya. Ondek buya lainya, ondek buya menyobi ndak ada tawinya. Nah, ambo tadi menyobi
Kalau ndak ingin selesai di akhirat, selesaikan di dunia. Tagih tawi, minta tawi sampai bosan. Hah? Awak ndak nyuruhnya bunuh diri, awak minta utang nyonya. Lah. Tapi kok fikih yang bu ajarkan di pondok, tapi kok pilihan terakhir. Bahkan dalam fikih dibolehkan kita mengambil harta orang kalau niatnya bayar hutang. Lah, menyobi ndak ada piti tahu je. Janji sebulan kau lah 10 tahun. Asal minta nyobi ndak ada tapi Honda baru tak bali je. Handphone baru tak bali je. Lah, awak perlu bono je piti tu. Nah, ketika ada pitinya kalau tak di tas, berapa hutang 10 juta? Kalau ada piti dalam tas 10 juta, boleh dalam agama diambil dengan niat bayar hutang. Untuk bayar hutanginya. Tapi kalau piti 11 juta, hutang 10-nya, ambil seboleh. 1 juta itu mencilok jatuh. Itu makanya kalau berhutang dengan bank kan dilelang Pak, disita. Bank mana mau rugi? Kalau hutang ya bayar. Kalau tidak sanggup ya disita harta Anda gitu. Awak tadi kan tidak pakai materai, tidak pakai kwitansi, tidak ada data notaris. Kalau bank pakai notaris, Pak. Tidak bisa mengelak. Lah, itu pelajaran yang ketiga. Kalau memang tidak mau diikhlaskan, tagih tahu, biar sampai bosan. Kalau tidak, pilihan kedua, Mak, ikhlaskan. Dah. Kalau ibu ikhlaskan, ambo jolekan hukumnya. Lah, kalau ibu ikhlaskan, ya udahlah bu ya, lah bosan calinya, sakit je hati awak tahu, berdosa tahu kayaknya, dan ikhlaskan. Kalau ibu ikhlaskan, itu jatuhnya sedekah. Sedekah Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu dibalas 700 kali lipat. Kali hutang itulah masuk ke rekeningan tabungan pahala kita. Boleh Mak? Iya. Iya. Nya Mak ikhlaskannya ndak? Ndak dia. Tapi jangan contoh di Bangkinang. Lah. Dan ikhlas bu ya. Alhamdulillah selesai. Tapi dan tunggu je nyobayu bu ya. Itu ndak ikhlas. Kalau ikhlas ikhlas tu ndak ada pakai tapi lah. Ada ibu kedua dan ikhlas bu ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dibayu dan timo je bisa bu ya. Itu ndak ikhlas. Mohon maaf bu, mohon maaf. Ikhlas itu kata para ulama, buatlah awak condong selesai buang air godang BAB. Kita sudah BAB, ada awak tengok-tengok. Ada awak citong ke uang warnanya, ungguknya. Tidak ada kan. Kita siram, kita lupa. Kalau sudah ikhlaskan, tidak ada pakai tapi-tapi. Ingat saja, yakin saja Allah tidak lupa mencatat keikhlasan kita. Nah, yang ambo khawatirkan kalau seandainya bapak ibu tidak mau mengikhlaskan, yang bersangkutan tidak mau pula membayar, meninggal bersangkutan ahli waris nak mau pula membayar hutang itu, Pak. Pertama saya sampaikan Nabi, hadis sahih Imam Muslim, orang yang cengkelat sengaja tidak mau membayar hutangnya, maka roh kata orang Indonesia, terkatung-kantung antara langit dan bumi. Bumi nak mau menerimanya, langit pun tak mau menerimanya. Begitu Pak. Yang kedua Pak, Bu, kalau ndak ibu ikhlaskan tu meninggal ibu, tu ahli warisnya ndak mau membayar. Mohon maaf, izinkan ambo menyampaikan pengadilan akhiratmu. Kalau di akhirat tidak ada yang dirugikan sedikit pun, semuanya adil. Mohon maaf ibu,
ketika kita nanti masuk ke alam mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas itu, tandus, panas, di mana jarak matahari istilah Nabi syibrum minar ro'si, 1 jengkal dari kepala kita, atau sibrun itu diartikan 1 mil kepala kita. Hari Pak di dunia diteliti oleh ilmuwan, jarak matahari dengan kepala kita yaitu 14,5 juta kilometer. Tapi besok di akhirat cuman 1 mil dengan kepala kita. Bisa dipayangkan begitu luar biasa panasnya. Ndak ada ruko, ndak ada rumah, ndak ada payung, ndak ada apa-apa, semua padang tandus. Yang 10 miliar lebih orang semua antri menunggu untuk dihisap di pintu hisap itu. Lah, Allah gambarkan saking panasnya Pak besok padang mahsyar itu, mohon maaf, hampir semuanya buka baju telanjang bulat. Bertanyalah putri Nabi kepada ayahnya, "Wahai ayahku," kata Fatimah, "berarti nampak te aurat awak lah di laki-laki?" Apa kata Nabi? Beliau bacakan ayat dalam surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli imri'in yauma izin fi sya'ni yukhni. Pada saat itu di padang mahsyar, sodo uang sibuk dengan urusan masing-masing. Ndak tapi kiu le aurat laki-laki, ndak tapi kiu mandang padusi le. Padusi ndak tapi kiu mandang laki-laki apa? Bercucuran keringat di badannya. Ada yang keringatnya sampai ke kakinya, ada yang sampai badannya karena panas luar biasa. Nak lari ke mana ndak bisa roh. Memang buka baju ndak tahan dengan panasnya. Itulah makanya telanjang bulat pada umumnya semua. Nah, awak baharok copek dihisap, copek diperiksa. Nah, Bapak Ibu, ketika padang mahsyar panjang antri, landak tahan dia awak lah sampai di pintu hisap tu, datang malaikat, "Ibu, mundur lagi ke belakang." Tu tak koji awak. Apa itu malaikat? Laba tahun-tahun dan antri tadi Kan padang mahsyar tu kan 50 tahun lamanya. Tu suruh je ke belakang le. Ada orang mencari ibu membayar hutang. Mundur ibu ke belakang. Ketika bertemu dengan orang di dunia yang potang cengkelat, galie bau hutang tadi, bagaimana cara bayar hutangnya? Jepiti je lah bu ya, enggak. Apa? Nabi sebutkan dalam hadisnya, yaitu pahala orang itu diberikan kepada kita sebanyak utang aja mak, ndak 7 kali lipat sebanyak utang. Ternyata akak iko ndak ke awak aja cengkelat bau utang, 10 kodai bau utang kau josan di dunia. Tu kan ndak abi palo, tu ndak cukup palo le, apa le uang menagih utang aja kayaknya. Dosa orang itu pindah kepadanya. Itulah kata Nabi, al-muflis fi yaumil qiyamah, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Bangga pertama datang ke pengadilan Allah Ta'ala, mambo pahalo, ke solat dan banyak, pahalo zakat dan banyak, haji umroh dan banyak, sedekah dan banyak. Tapi dia lupa, ternyata juga dia memikul summa ya'ti, dia membawa salah satunya apa itu? Dia itu menzalimi orang dengan cara cengkelat dan membayar hutang. Bau situ timbul penyesalan, tapi sudah terlambat. Yang tadinya banyak pahala habis godok, justru yang bertambah adalah dosa. Itu te uang bangkrut di akhirat itu. Salah satunya cengkelat bau hutang, celet bau hutang. Kini kalau ambo tanya kiamat, ikhlaskan atau indah? Ambo ndak lo bisa memasuk rumah. Nya dulu ibu-ibu kok pintar pak. Kalau buya nih, ambo tanya ibunya, pun ndak bisa ibu ikhlaskan. Tahu buya banyak bitiru, payah patang mengumpul buya. Ketika awan ambaya nak kuliah condo-condo jadi bau utang lah ke uang jadi dia buya gara-garainya. Padahal janji potong berapa bulan go kak? 3 bulan. Iyonya go, iyonya.
Tanayo awak dah 3 tahun tak jadi bayu dia buyan. Itu berpulang kepada ibu. Ambo hanya menyampaikan cara menyelesaikan di akhirat aja. Kalau ibu ikhlaskan, langsung dibalas 700 kali lipat. Kalau ndak ibu ikhlaskan, besok diselesaikan di akhirat. Nah. Izin Pak, kisah nyata di Bangkinang Kota. Tahun 97 Pak, sebelum krisis moneter, 96, sebelum moneter, lah ada PT Timah di Bangkinang Pak, PT Timah. Ada perumahannya Pak. Kini lah pindah, dah ada PT Timah. Ceritalah bapak itu dengan jujur ke ambo Pak. Takonang mati rinyo, Buya. Dan tahun 97 Buya pernah meminjam uang ke karyawan PT Timah 20 juta rupiah untuk menyelesaikan bangunan rumah. Janji 2 tahun Buya. Ndak den bayu do Buya. Apa tu kodok minta melak tahu. Kini kan PT Timah tu ndak ada le Pak. Karyawannya entah mana pindahnya. 2000 ambo mengaji, 2020 berarti 2007 boleh ambo mengaji. Takonang dan mati Buya soal utang piutang. Tu dan cari apa tu ndak dapet lila. Dan cari di Facebook ndak je tontu, ndak ada berita le Buya. Ahli warisnya ndak lah adanya orang kepulauan Buya. Tu bapo cara supaya besok jadi masalah di akhirat Buya. Dia nak membayar hutang dan Buya. Dia tiyo Pak. Ikut saran aja Pak. Ambo pernah dengar kaji dari guru ambo, saran aja. Bapo hutang apa? Yang apa celet dulu tu 20 juta Buya. Kini bapak keluarkan uang senilai sama 20 juta. Kok bapak berikan masjid kah atau pembangunan musola kah atau apa namanya untuk kebaikan jalan Allah Ta'ala, niatkan pahalanya untuk orang itu. Awak kan tak tontu duit tu matinya, tak tontu lero. Kamano ke dicai alamat tak tontu. Untuk apa? Besok di akhirat kalau nyo menuntut, kita sudah siapkan pahala untuk dia menuntut itu dengan mengeluarkan uang hutang kita tadi. Cuman Bu, apa tu cik nak loma? Buya, kalau hutang awak kan 20 juta. Kalau 19 juta bayu lunas rubuyan. Ambo tanya apa dulunya Bu? 20 juta tahun 97 berapa dapat sawit, berapa kapling dapat sawit Paknya Bu? Tentu le Pak dapat ampek saat itu Buyan. Kalau di 2007 boleh dapat sawit sakapling ya Bu. Sakapling aja 20 juta, tak dapat lah Buya. Harusnya Pak lo biarkan nyombo. Bukan dikurangi, ikut dasar orang cengkelat berhutang macam dia ikut. Ya. 20 juta tahun 97 kan tak sama Ustaz 20 juta betul tidak Ustaz? Waktu itu banyak tu kan sebelum meneter kan. Kini 20 juta pun tidak, tanah kosong tak dapat gini. Itu makanya Pak sebilang. Jadi Ibu kalau ada berhutang ya ke uang. Kalau ada uang temui. Mudah-mudahan amu ikhlas, kalau tidak jen tunda-tunda besok meninggal borek urusan di akhirat. Kalau ndak tontu alamat uang tu le, tak kasih siapa di ben le. Lah hilang di telan bumi, saya sarankan seperti tadi. Keluarkanlah uang itu, niatkan pahalanya untuk dia. Karena besok kalau menuntut dia, kita siap menggantinya. Nah, jadi betullah kata Nabi, ternyata orang yang baik menyelesaikan hutangnya di mata Nabi, dia adalah umatnya yang terbaik. Mudah-mudahan kaji yang sono banyak disampaikan, sayang waktu isalah masuk. Mudah-mudahan kaji yang sengenek ko ada manfaatnya. Soal jawabannya ambo serahkan, pulangkan kepada Bapak Ibu. Yang jolelah kita bantangkan masalah hutang piutang, termasuk cara menyelesaikannya besok di akhirat. Jangan anggap remeh. Di dunia boleh kita lepas, besok di akhirat Pak tidak bisa mengelak karena ada rekaman CCTV di badan kita ini. Maka kalau ada hutang cepat selesai segerakan membayarnya.
Baik, itu saja. Tadi sih kau duduk Siapa nama? Siapa namanya? Aklah. Kelas berapa sekolah ini? 5. 5 SD. Ayahnya datang? Oh, enggak ada. Amak datang? Cium tangan Amak. Gini. Mana Amak? Cium tangan Amak. Minta doa ke Amak. Suka. Pandai ngaji ya? Alhamdulillah. Lah bisa baca Quran? Lai. Jalan. 2 juz? Alhamdulillah. Coba sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Dah cukup, biar percaya. Karena dia tadi satu-satunya duduk depan, ini tuh yang mecak dia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.